Bisa dimulai, Bu. Nggih, monggo Mbak. Monggo Ibu Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bergabung dalam acara webinar Rabu Menggebu dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya lihat-lihat ini Amin. banyak sekali yang bergabung ya dari SMA Karangnongko, ada dari sekolah lain juga, ada Pak Agus Heri, ada Pak Wawan, ada Pak Parjono, ada Bu Isna, Bu Sri, selamat malam. Baik, salam hangat dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar bertajuk Klik Hati Sebelum Belajar, Digitalisasi Presensi untuk Membangun Konektivitas Guru, Wali Kelas, Siswa, dan Orang Tua yang diselenggarakan oleh Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Klaten. Perkenalkan, saya Mela Saroh akan mendampingi Anda sebagai moderator dalam sesi webinar kali ini. Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu guru dan wali kelas pasti tidak asing dengan istilah atau pendekatan deep learning. Nah, pada pendekatan ini, salah satu bagian dari rangka pembelajaran adalah pemanfaatan digital. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi mengenai pemanfaatan digital dalam pembelajaran deep learning, terutama yang berkaitan dengan presensi dan konektivitas antara siswa, guru, dan orang tua. Untuk membahas topik ini secara mendalam, pada segmen Rabu Menggebu kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang berkompeten pada bidang teknologi dan digitalisasi pendidikan. Beliau adalah Ibu Murtini, Sarjana Komputer, Guru Informatika SMA Negeri 1 Karangnongko. Izinkan saya membacakan beberapa pengalaman beliau dalam bidang teknologi dan digitalisasi pendidikan. Beliau menjadi fasilitator pembelajaran digital Komdigi tahun 2025, trainer khusus dan Akademi Gemini tahun 2024, guru penggerak angkatan 7 tahun 2023, fasilitator pembelajaran berbasis VR tahun 2023, Google Master Trainer atau GMT tahun 2022, instruktur kabupaten atau kota dalam pemanfaatan PMM tahun 2022, menjadi penulis artikel di Jateng Post tahun 2022 sampai 2023, dan instruktur kabupaten kurikulum 13 pada tahun 2016. Pengalamannya dalam bidang digitalisasi pendidikan mungkin tidak bisa diragukan lagi ya. Baik, tanpa berlama-lama, tibalah saatnya bagi narasumber untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Murtini, Sarjana Komputer, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum saya mulai sebentar nggih. Ini ada kendala terkait share screen. Saya belum diizinkan untuk share screen terkait materi saya. Sebentar, saya baru menghubungi admin dari webinar Rabu Menggebu ini. Mohon ditunggu dulu nih Bapak Ibu. Baik Ibu, terima kasih.
Oke, sambil menunggu share screen dari Ibu pemateri, boleh nih kira-kira Bapak Ibu peserta ngetik dulu di kolom komentar kira-kira asalnya dari mana saja. Boleh sambil presensi. Siapa tahu ada yang dari luar Jawa juga. Ada Pak Agus hadir dari Kebumen, wajar sekali dari Kebumen ya Pak ya. Ibu Wahyuning Priastuti dari Kebumen, John dari Prambanan. Klaten Timur mana ini Pak? Ibu Wanti dari SMP Islam Nurul Mustafa. Dari SMP juga berarti. Selamat datang Pak Andreas Agam. J, matur nuwun. Selamat Sugeng bergabung. dalu. Sugeng dalu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Menunggu ini sudah tersetting ini tadi ya dari adminnya. Terima kasih atas kesediaan waktunya dalam menunggu Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Monggo Bu, monggo. Bapak Ibu, mohon maaf sudah terlihat belum ya untuk share screen saya nggih? Sampun. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf tadi atas kendala yang ada nih Bapak Ibu. Sebelumnya nih Bapak Ibu, mohon maaf ini saya Motini dari SMA Negeri 1 Karangmongko ingin berbagi praktik baik nih Bapak Ibu terkait pembelajaran di presensinya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat presensi AI berbasis AI Bapak Ibu, bisa login juga, terus kemudian bisa terkoneksi ke Google Spreadsheet atau juga langsung bisa dicek lewat HP Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu. Nah, di sini dengan judul Klik Hati Sebelum Belajar, digitalisasi presensi untuk membangun koneksi guru, wali kelas, siswa, dan orang tua. Sebelum saya mulai Bapak Ibu, ini profil saya yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Mela. Saya Bapak Ibu di sini fasilitator pembelajaran digital Komdigi itu tahun 2025
Saya ngajar informatika di SMA Negeri 1 Karangnongkom mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang. Saya juga pernah menjadi trainer kuisis, kemudian akademi Gemini Bapak Ibu pada tahun 2024. Kemudian saya guru penggerak pada waktu itu ya Bapak Ibu ya, tahun 2023. Saya juga pernah menjadi fasilitator pembelajaran berbasis VR Bapak Ibu yang 3 dimensi itu. Kemudian saya pernah juga menjadi Google Master Trainer tahun 2022. Kemudian instruktur kabupaten atau kota pemanfaatan PMM tahun 2022, penulis artikel di Jateng Post Bapak Ibu 2022 sampai 2023. Kemudian instruktur kabupaten K13 pada waktu itu Bapak Ibu tahun 2016. Baik Bapak Ibu, nanti untuk terkait apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, nanti mengenai deep learning juga nih Bapak Ibu, ini sekilas saja. Sebelum saya masuk ke deep learning Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melihat materi ini atau dari apa yang saya buat nih Bapak Ibu ya. Nanti bisa diadopsi oleh Bapak Ibu semuanya. Itu di www.murtiweb.com Bapak Ibu. Nah, nanti akan ketemu nih Bapak Ibu halaman seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu nanti kita akan mau belajar Bapak Ibu sharing terkait hal presensi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk klik hati itu sebenarnya ada singkatannya nih Bapak Ibu, harmonis, amanah, integrasi, interaktif Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik nanti akan masuk ke link. Ada beberapa link Bapak Ibu di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa buat dengan mudah, walaupun Bapak Ibu mohon maaf tidak ada basic komputer pun masih bisa membuat Bapak Ibu, karena hal ini sangat mudah sekali, tidak seperti dulu yang menggunakan coding. Ini juga menggunakan coding, tapi sudah lebih canggih lagi Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, sebagai contoh saya bukakan di sini Bapak Ibu ya, terkait presensi untuk wali kelas Bapak Ibu. Sebentar, internetnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu untuk terkait presensi yang ada Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu menginputkan membuat absensi siswa, kemudian nanti bisa login adminnya, dan juga orang tua juga bisa memantau Bapak Ibu. Jadi kalau dalam kelas Bapak Ibu, misalkan aja Bapak Ibu wali kelas atau guru mapel pun juga bisa. Jadi orang tua yang ingin ngecek kehadiran putranya atau putrinya itu bisa kita arahkan ke web itu Bapak Ibu, dan itu akan secara real time jadi Bapak Ibu. Sebentar. Ini nah kayak gini Bapak Ibu untuk tampilannya. Ada input absensi, ada rekap. Jadi ini nanti login guru. Nah, ini Bapak Ibu login orang tua. Jadi orang tua bisa mengecek bagaimana putra saya hadir atau tidak, seperti itu. Baik, untuk saya coba di input dulu ya Bapak Ibu ya. Saya coba untuk masukkan username-nya, kemudian saya coba login. Nah, nanti akan tertampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada nama-nama siswa, kemudian nanti tinggal kita kirim saja. Sebagai contoh, di sini kita hadiri semua untuk memudahkan, ada tombol hadiri semua. Kemudian misalkan ini izin. Kemudian ini izin juga, bisa sakit. Nah, itu tinggal kita kirim saja Bapak Ibu. Dan nanti otomatis akan masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, ke sini atau ke sini dan ke sini Bapak Ibu. Jadi akan masuk semuanya. Saya contohkan, saya buka yang tanpa login ya Bapak Ibu. Nah, biar agak cepat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan tertampil Bapak Ibu. Ada yang masuk tanpa keterangan ataukah hadir kayak gitu, ada semua di sini Bapak Ibu terlihat. Jadi selaku orang tua bisa melihat. Kalau orang tua berarti login dengan menggunakan akun orang tua Bapak Ibu. Sebentar saya coba ya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi sama Bapak Ibu.
Jadi akan terintegrasi seperti ini. Ya, nanti kita akan sharing terkait bagaimana cara membuat ini semua Bapak Ibu. Dan ini caranya sangat mudah sekali Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu butuh ketelatenan saja. Ada kesabaran Bapak Ibu. Kadang internetnya lemot atau enggak stabil, itu juga akan pengaruh ke hasil Bapak Ibu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu untuk yang lainnya ini hampir sama juga ya Bapak Ibu. Ada kelas C, K, nah, ini langsung login admin. Jadi saya buat beberapa model ya Bapak Ibu ya. Ini kita login admin, nanti tampilannya akan sama seperti itu lagi Bapak Ibu. Nah, ini sekilas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa membuat jurnal mengajar atau guru wali juga seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke materi berikutnya Bapak Ibu. Itu tadi apa yang akan kita pelajari untuk hari ini Bapak Ibu. Jadi membuat presentasi digital dan terkait terintegrasi ke guru, kemudian juga ke wali kelas dan ke orang tua juga Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mengenal deep learning ya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan di sini nih Bapak Ibu terkait deep learning. Deep learning dalam pembelajaran adalah tentang bagaimana membuat siswa menjadi pembelajaran yang aktif, reflektif, dan mampu menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata sehingga mereka siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, dalam deep learning itu Bapak Ibu, ada rumusnya ya Bapak Ibu, 8, 3, 3, 4 Bapak Ibu. Tapi di sini nanti saya tidak akan membahas secara utuh bagian ini Bapak Ibu, ya, cuma untuk sekilas saja. Untuk selanjutnya, nah ini 8-nya itu adalah 8 dimensi profil lulusan Bapak Ibu. Ada keimanan, kolaborasi, kewarganegaraan, kemandirian, kritis, kesehatan, kreativitas, komunikasi. Terus kemudian 3 prinsip pembelajaran mendalam, ada berkesadaran, bermakna, atau mindful, kemudian joyful atau mengembirakan. Kemudian ada 3 pengalaman belajar Bapak Ibu, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Selanjutnya lagi 4 itu adalah 4 rangka pembelajaran, yaitu praktik pedagogik, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nah, ini nanti ya Bapak Ibu yang akan saya bahas di sini untuk pemanfaatan digital berbasis AI atau yang sekarang baru booming ya Bapak Ibu, KKA, kecerdasan artifisial kayak gitu. Nah, untuk mindful learning sendiri itu Bapak Ibu, yaitu adalah pembelajaran yang dilakukan secara sadar, reflektif, dan memperhatikan kondisi psikis serta konteks belajar siswa. Siswa diajak untuk hadir sepenuhnya dalam proses belajar, menyadari apa yang sudah dipahami, apa yang belum, dan bagaimana mereka bisa terus meningkatkan pemahaman. Kemudian mindful learning itu sendiri Bapak Ibu, jadi pembelajaran yang mengajak siswa memahami alasan dibalik setiap materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan kehidupan nyata, bertujuan untuk memperkuat retensi jangka panjang dan motivasi intelektif siswa. Kemudian untuk joyful learning sendiri itu Bapak Ibu, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar siswa merasa antusias dan termotivasi untuk belajar, bahkan untuk memahami konsep yang sulit. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini untuk pemanfaatan TIK itu sendiri ya Bapak Ibu, di sini tadi sudah saya berikan contoh nih Bapak Ibu terkait dengan pemanfaat TIK yang sudah saya buat seperti ini Bapak Ibu. Jadi dalam satu link ini ada berbagai macam absen, jurnal, dan juga ada guru wali juga Bapak Ibu. Baik, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini nanti untuk pemanfaatan TIK itu kita menggunakannya Canva Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu
sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Canva, Bapak Ibu. Canva selalu digunakan untuk membuat presentasi, kemudian untuk membuat flyer dan lain sebagainya, Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan Canva untuk absen seperti ini, Bapak Ibu. Dan yang kita hubungkan ke codingnya, Bapak Ibu. Nah, Canva itu sendiri adalah platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, spanduk, kemudian presentasi dan banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Ini juga sangat berguna untuk individu, bisnis maupun lembaga pendidikan Bapak Ibu. Untuk AI sendiri Bapak Ibu, itu adalah atau KA, kecerdasan artifisial, dalam bahasa Indonesia disebut, ya tadi Bapak Ibu ya, kecerdasan artifisial adalah simulasi dari kecerdasan manusia yang diproses oleh mesin, khususnya oleh komputer, jadi Bapak Ibu. Kemudian secara sederhananya, AI itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan belajar dari data sehingga bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi bisa mengenali suara atau wajah, mengambil keputusan, menerjemahkan bahasa, memecahkan masalah yang kompleks. Nah itu Bapak Ibu ya, untuk terkait dengan AI dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Tapi saya tidak akan di teorinya Bapak Ibu, saya langsung ke prakteknya saja. Baik Bapak Ibu, langkah pertama nanti Bapak Ibu adalah membuka Canva. Nah, lalu kemudian nanti Bapak Ibu menggunakan Canva AI Code atau yang kode Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal kita masukkan perintahnya, nanti Canva-nya itu akan membuatkan program sendiri Bapak Ibu, akan muncul coding-codingnya Bapak Ibu. Nah ini bagian dari prosesnya seperti ini ya Bapak Ibu nih, seperti yang ada di tampilan ini Bapak Ibu. Jadi kita masukkan perintahnya, akan muncul codingnya sendiri Bapak Ibu. Kalau zaman saya dulu pada waktu masih kuliah Bapak Ibu, nah itu membuat kayak gini, membuat coding-codingnya ini kita ketik manual Bapak Ibu. Kita harus cermat, kurang titik, lebih titik, kurang koma dan lain sebagainya itu sudah nggak bisa jalan Bapak Ibu. Dengan adanya teknologi baru ini, kita lebih mudah Bapak Ibu. Jadi tidak harus coding nanti bisa membuat, asalkan harus sabar Bapak Ibu. Nah, terus kemudian di sini Bapak Ibu, untuk hasilnya, prosesnya nanti akan tertampil. Nih untuk codingnya juga Bapak Ibu. Nah, terus kemudian jangan lupa untuk membuat database-nya ini Bapak Ibu ya. Database dari yang bisa terintegrasi ke Canva-nya itu atau presensinya. Kalau sudah ternyata sudah bisa masuk ke database-nya, baru kemudian kita buat rekapannya, tahapannya seperti itu Bapak Ibu. Rekapannya, setelah itu kita bisa kunci menggunakan user atau password yang ada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya coba untuk membuka Canva yang ada. Mohon maaf, terlihat tidak Bapak Ibu? Saya sudah membuka Canva, apakah terlihat? Terlihat Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, langkah pertama Bapak Ibu punya akun Canva. Terus kemudian nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, Canva AI ini diklik dulu Bapak Ibu. Terus kemudian perhatikan di sini Bapak Ibu ya, ada desain, gambar, doc, kode, klip video. Nah, ini kita pilih kode Bapak Ibu. Mohon Nah, maaf kode Ibu, mungkin bisa diulangi untuk share screen-nya soalnya stuck di presentasi. Oh iya, siap. Bentar. Baik, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Mohon maaf. Di sini. Oke. Ya, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah nggih? Sampun. Saya cek, sampun nggih? Sudah terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Sudah Nah, ya. akan muncul. Nggih. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu.
Nah, ini Canva, langkah pertama buka Canva. Kemudian ini Bapak Ibu, AI Canva. Terus kemudian, nah di sini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Ini ada banyak sekali Bapak Ibu pilihan, tinggal pilih kode. Nah, setelah itu kita perintahkan, kita membuat apa di sini. Nah, kita perintahkan Bapak Ibu. Baik, saya coba nih Bapak Ibu untuk masukkan perintahnya. Di sini saya akan ketik, buatkan saya. Kita tinggal ngobrol aja seperti kita ngobrol sama teman kita Bapak Ibu. Jadi nanti Canva akan membuatkannya sendiri Bapak Ibu. Baik, saya akan ketik satu persatu. Dan yang pasti Bapak Ibu juga harus menyiapkan untuk database-nya. Kayak gitu di Google Sheet. Baik, nanti saya akan coba simulasikan Bapak Ibu. Saya buatkan saya absen online yang terhubung dengan Google Spreadsheet. Jadi jelas Bapak Ibu harus detail dan komplit Bapak Ibu. Spreadsheet terdapat nama siswa, dengan tampilan, bentar Bapak Ibu ya, saya coba biar agak cepat nih Bapak Ibu ya. Ini saya coba pastekan. Nanti saya tinggal baca di sini bentar. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Daripada saya ngetik. Nah, kita mengetik perintah seperti ini Bapak Ibu. Buatkan saya absen online yang terhubung dengan Google Spreadsheet. Terdapat nama-nama siswa dengan tampilan grid, menarik dan interaktif yang terdapat tombol hadir, sakit, izin tanpa keterangan. Di bagian atas terdapat keterangan tanggal dan waktu serta tombol hadir semua. Jika diklik, maka seluruh siswa akan menjadi hadir semua. Namun tetap bisa mengedit keterangan. Berikut nama-nama siswanya. Jadi kita pastikan nama-nama siswa Bapak Ibu, misal sejumlah 36 kita pastikan di sini sejumlah 36. Jadi ini saya buat 5 saja nih Bapak Ibu. Ini. Terus kemudian di bawah ini terdapat tombol kirim absensi. Jika diklik, maka data akan masuk ke dalam spreadsheet. Akan muncul keterangan absen berhasil jika sukses. Berikut urutan nama kolom di baris pertama spreadsheet. Jadi urutan nama ini Bapak Ibu sama dengan yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi kita buat ada waktu, tanggal, nama siswa Bapak Ibu. Nah, misal ini jumlahnya 36 ya kita masukkan sejumlah 36 siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kemudian ada nama ya Andika Aditya sampai dengan Andika Lindu. Nah, tanggal mengambil dari tanggal absen, waktu mengambil dari waktu, untuk nama siswa diambil dari keterangan yang diisi dari absensi. Berikut langkah dan spread Google Apps script-nya. Nah, kalau udah kita masukkan perintah ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu apakah perintahnya harus sama seperti ini? Jadi tergantung Bapak Ibu yang seperti apa Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan coba kirim Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat prosesnya seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu, kita tunggu dulu untuk prosesnya. Nah, ini Bapak Ibu, coding-codingnya sudah dibuatkan Bapak Ibu. Nah, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Ini membutuhkan waktu yang lumayan, tergantung dari kecepatan internet ya Bapak Ibu.
Nah, ini Bapak Ibu sudah apa nggih? Sudah buat nih Bapak Ibu nggih, sudah jadi. Kalau jumlahnya siswa agak banyak nanti juga lumayan Bapak Ibu nggih, lumayan agak lama nih Bapak Ibu. Jadi tergantung prosesnya seperti itu. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kita ikuti yang ada di sini nih Bapak Ibu nggih. Nah, kita ikuti yang ada di sini. Nah, ini kalau kita klik hadir, nah ini bisa Bapak Ibu hadir. Kemudian kita kirim, ini belum bisa karena kita belum hubungkan dengan spreadsheet-nya Bapak Ibu, database yang kita buat. Nah, database yang kita buat di sini adalah kita sesuaikan dengan form-nya tadi, ada waktu, tanggal, ada nama-nama siswanya seperti itu. Nah, setelah itu yang paling penting di sini Bapak Ibu, kita hubungkan di Canva ini, Canva AI-nya ini dengan spreadsheet itu. Nah, ini sebenarnya sudah ada panduannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketik apa, kita ikuti yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, di sini itu sudah ada. Nah, salah satunya ini kita kopikan kodenya ini Bapak Ibu. Nah, jadi untuk menghubungkannya kita kopikan kodenya ini. Baik, saya akan coba Bapak Ibu ya. Kita blok dulu. Nah, untuk panjang kodenya ini tergantung dari siswanya Bapak Ibu. Saya copy. Kemudian saya akan masuk ke spreadsheet-nya. Kemudian saya masuk ke attention. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang paling penting up script. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk codingnya kita hubungkan ke sini. Bentar, proses. Nah, kalau muncul seperti ini Bapak Ibu, ini kita del aja. Kita del saja, kemudian kita pastekan yang tadi Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita deploy. New deploy. Nah, yang paling penting di sini adalah ini Bapak Ibu, web app ya Bapak Ibu, kita bisa kasih nama simulasi ya, karena ini saya untuk simulasi. Kemudian ini email kita. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat kita pilih anyone. Dan setelah itu kita deploy. Baik, kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita ikuti Bapak Ibu perintah yang ada di sini. Kita sebentar. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke. Nah, kita ikuti. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, kita copy ya di sini. Kita copy, kemudian copy kemana Bapak Ibu? Ke Canva-nya ini. Jadi saling terhubung Bapak Ibu. Canva dengan spreadsheet. Nah, sebenarnya di sini udah ada perintahnya Bapak Ibu. Deploy, kemudian copy-nya, copy URL-nya. Baik, saya kopas, kemudian saya enter Bapak Ibu. Nah, ini akan memproses lagi Bapak untuk codingnya. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau sudah, ini sudah. Nah, kemudian coba nih Bapak Ibu ya. Nanti kalau belum bisa kita ulangi lagi. Terkadang kendala di internet itu membuat tidak bisa atau kita bisa ulangi lagi Bapak Ibu. Nah, ini kita pilih sakit, kita pilih izin, misalkan nih Bapak Ibu ya, kita klik aja. Nah, terus kemudian coba kita kirim, mudah-mudahan berhasil Bapak Ibu. Mengirim ke spreadsheet. Nah, ini berhasil. Kita cek Bapak Ibu di sini. Nah, ini Bapak Ibu sudah berhasil terkirim di sini Bapak Ibu terkait dengan absensi siswanya. Lalu kemudian saya akan cobakan lagi hadir semua. Jadi nanti biar ada kelihatan banyak nih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kirim spreadsheet.
Nah, di sini akan muncul sendiri Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu akan terlihat hadir dan tidaknya seperti itu. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah memunculkan hasil rekapan dari spreadsheet ini. Jadi, spreadsheet ini kita tampilkan di Canva-nya ini Bapak Ibu. Nah, kita tampilkan di sini. Jadi nanti ada tulisan rekap absen atau lainnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, untuk caranya bagaimana untuk menampilkannya? Nah, ini kita masukkan from-nya juga Bapak Ibu ya. Kita masukkan from-nya. Baik, saya akan tuliskan untuk from-nya atau perintahnya, buatkan lagi tab baru. Jadi ini nanti kita membuat tab baru yang isinya adalah rekap. Itu ya Bapak Ibu, tab baru yang berisi rekapan. Nah, kita seperti kita ngobrol atau bincang-bincang dengan teman kita Bapak Ibu. Rekap absensi yang mengambil baik Bapak Ibu, biar nggak kelamaan ya, sebentar saya fokus dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu, sebentar. Jadi kita masukkan from-nya di sini Bapak Ibu. Buatkan lagi tab yang berisi rekapan absensi yang mengambil data dari spreadsheet. Ini merupakan link publikasi dari spreadsheet ke web dalam format nilai dalam koma atau CSV. Selalu update real time dari rekapan spreadsheet itu. Baik Bapak Ibu, saya akan coba kirim. Jadi seperti ngobrol, kemudian nanti kita kirim seperti itu Bapak Ibu. Kita tunggu dulu Bapak Ibu terkait ini. Dan ini membutuhkan waktu nih Bapak Ibu ya, untuk membuat seperti ini. Kadang langsung jadi, kadang tidak Bapak Ibu. Ya, coba trial and error Bapak Ibu. Baik, ini baru menambahkan. Kita coba. Tunggu dulu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah hampir selesai. Nah, tampil Bapak Ibu, di sini ada tab input absensi, di sini ada tab rekap data, Bapak Ibu. Rekap data. Nah, munculnya kayak gini. Nah, namun di sini belum berhasil nih Bapak Ibu, harus diatur dulu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini tadi, silakan atur URL CSV-nya terlebih dahulu. Nah, untuk ngaturnya bagaimana Bapak Ibu? Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, belum ya, belum ada di sini ya. Dan nanti akan tertampil di sini. Baik, untuk men-settingnya dengan cara seperti ini Bapak Ibu. File, kemudian share, publish to web. Baik. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah ini kita pilih semuanya. Kemudian ini Bapak Ibu, sesuaikan dengan perintah yang ada tadi Bapak Ibu, kemudian klik publish. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kita coba untuk pastekan di sini Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan langsung terhubung Bapak Ibu. Baik, kita tunggu dulu. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita sambungkan ke drive-nya Bapak Ibu.
Oke, kita tunggu dulu. Ini memang membutuhkan waktu yang main ya Bapak Ibu ya, terkait ini. Oke, saya coba ulangi lagi. Nah, kalau mengalami seperti ini Bapak Ibu kendalanya, ini udah nggak bisa. Oke, nah ini sudah ada notifikasi seperti ini, kita coba hubungkan Bapak Ibu. Nah, seperti ini, kemudian kita klik continue. Baik, kita tunggu dulu Bapak Ibu, harus bersabar nih Bapak Ibu. Ini pengaruh dari internet. Ini karena juga saya membuka banyak tab nih Bapak Ibu, jadi agak lemot sedikit Bapak Ibu. Kita continue. Baik, kita cek Bapak Ibu di sini. Belum berhasil Bapak Ibu. Kita tunggu dulu. Belum berhasil terhubung. Nah, di sini juga ada caranya Bapak Ibu sebenarnya, ada caranya bagaimana cara menghubungkannya. Baik, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Kalau belum berhasil kita ulangi lagi. Nah, kalau seperti ini tidak bisa untuk kirim padahal saya sudah pastekan Bapak Ibu, kita bisa reload Bapak Ibu ya. Kita bisa reload. Kita ulangi lagi, kita reload. Oke, baik, kita tunggu dulu Bapak Ibu, agak sabar dulu Bapak Ibu. Baik, kita tunggu dulu Bapak Ibu untuk menghubungkan atau biar kita bisa melihatnya Bapak Ibu. Oke, sebentar ya, sambil saya tes. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah mulai Bapak Ibu, sudah mulai bergerak. Nah, di sini kendalanya masalah internet ya Bapak Ibu ya. Di internetnya memang harus kuat dan ini berhubung saya tuh buka banyak tab jadi ya agak seperti ini ya. Kita tunggu dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Saya akan coba lagi, kemudian saya oke, baik, sebentar Bapak Ibu. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya untuk proses pembuatannya. Kalau tidak membuka banyak tab,
akan lebih cepat Bapak Ibu. Ini karena saya membuka tabnya lumayan banyak, jadi harus menunggu Bapak Ibu. Baik, saya reload lagi Bapak Ibu. Intinya di AI ini adalah dari internetnya Bapak Ibu, internet dan juga dari komputernya juga Bapak Ibu, semakin speknya semakin bagus, semakin cepat Bapak Ibu. Oke, kita coba tunggu dulu. Saya coba langsung enter Bapak Ibu, mudah-mudahan langsung bisa terhubung, bisa membaca. Nah, ini info sedang digali. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Jadi pada intinya adalah Canva AI dan juga spreadsheet itu saling terhubung Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan model satu dengan yang lainnya. Yang penting di sini adalah kuncinya Bapak, jangan sampai salah kopas nih Bapak Ibu. Misalkan aja titiknya tidak terkopas, itu nanti juga akan jadi masalah Bapak Ibu, tidak akan terbaca. Jadi apa yang seharusnya dipastekan itu dipastekan Bapak Ibu. Baik, ini sudah berproses. Nah, ini Bapak Ibu, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia Bapak Ibu, sudah berhasil. Memang membutuhkan waktu yang agak lumayan Bapak Ibu terkait hal ini. Nah, ini sudah berhasil. Saya akan uji cobakan lagi nih Bapak Ibu terkait ini, input, absen. Kemudian saya pilih hadir semua. Nanti apakah di situ langsung terbaca secara time ataukah tidak. Oke, kemudian saya akan kirim. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting di sini ya, centang auto refresh untuk update 30 detik sekali. Jadi paling enggak nunggu 30 detik untuk bisa melihatnya. Nah, ini belum tampil Bapak Ibu. Nah, ini kita centang. Jadi apa yang ada di sini kita ikuti Bapak Ibu. Nah, tunggu paling enggak 30 detik. Nah, ini sudah hadir keempat kalinya Bapak Ibu. Nah, ini sudah hadir. Di sini juga 4. Kita samakan di sini Bapak Ibu. Nah, di sini juga 4. Saya akan lagi Bapak Ibu terkait ini. Saya akan usahakan. Oke, hadir semua aja misalkan ya. Kemudian saya kirim. Nah, kita akan cek. Jadi langkah pertama Bapak Ibu harus pastikan dulu sudahkah programnya ini berjalan dengan baik ataukah belum. Ini masih 4 ya Bapak Ibu, tapi ini di sini sudah ada 5. Nah, kita tunggu aja auto refresh, biar auto refresh merefresh kayak gitu Bapak Ibu. Ini otomatis bisa tanpa kita refresh, bendanya bisa 30 detik. Di sini ada keterangannya dan di sini juga ada keterangannya. Nah, kalau pengen refresh data secara manual, kita klik data manualnya. Kalau pengen auto refresh, kita centang ini 30 detik sekali, nanti akan merefresh sendiri Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Baik, saya ujikan lagi nih Bapak Ibu. Saya ujikan lagi. Mengirim, dan kemudian di sini ada rekapnya. Nah, ini saya refresh secara manual. Nah, di sini 5/5 ya. Nah, harus kita pastikan dulu datanya masuk Bapak Ibu. Jadi kadang tertampil 3, tanda tampil 6. Nah, ini Bapak Ibu. Intinya adalah menunggu 30 detik, seperti itu.
Nah, setelah tertampil seperti ini Bapak Ibu, yang paling penting ya Bapak Ibu dalam di Canva AI itu tadi adalah input presensinya atau absensinya pada saat membuat di Canva itu harus dihubungkan. Nah, ini data berhasil dimuat ya, harus dihubungkan ke spreadsheet yang kita buat. Lalu kemudian untuk melihatnya, biar bisa untuk melihatnya juga kita hubungkan dari spreadsheet ini ke Canva-nya dengan cara kita tinggal kopas kode yang ada tadi, yang ada di sini. Setiap kode nanti akan berbeda-beda Bapak Ibu. Setiap kode akan berbeda-beda. Jadi tidak terus kodenya seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Kita lihatkan tadi yang saya kopas tadi Bapak Ibu. Untuk kode yang saya kopas tadi tidak seperti itu. Jadi tergantung dari apa yang ada di sini kita kopikan Bapak Ibu. Mohon maaf tidak terlihat. Kita kopikan kemudian kita masukkan ke app script-nya seperti itu. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu, jika sudah dirasa sudah, oh ini sudah bagus, oh ini sudah menarik. Nah, seperti itu bisa kita buat sistem keamanan nih Bapak Ibu, seperti yang saya tampilkan tadi, terkait admin ataupun atau orang tua, seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya akan coba buatkan untuk loginnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan perintahnya saja Bapak Ibu. Untuk perintahnya, nah, pada saya kupas saja nih, biar agak cepat. Nah, di sini muncul. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini pada tab input. Jadi ini apa yang kita tulis di sini harus sama nih Bapak Ibu. Nanti kalau tidak sama nanti Canva AI-nya kan bingung. Ini yang dimaksud gimana? Di sini rekapan data. Di sini juga harus rekapan data. Di sini input presensi. Di sini juga harus input absensi. Presensi, absensi, seperti itu. Tab input absensi buatkan untuk login dengan nama ini Bapak Ibu. Ini yang saya cobakan adalah username adminku, terus kemudian passwordnya kita buat nih Bapak Ibu. Passwordnya kita buat. Lalu kemudian untuk tab rekapan data, nah ini buatkan login dengan username. Nanti terserah Bapak Ibu untuk username atau passwordnya kita ketik di sini. Nah, jika mengalami hal seperti ini ya Bapak Ibu ya, ini kita tidak bisa mengirim ya di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu panik, tenang aja. Kita tinggal reload aja Bapak Ibu. Nah, ini tinggal reload saja. Baik, saya akan coba reload dulu. Bentar, kita tunggu dulu nih Bapak Ibu. Kendalanya memang terkadang seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya dalam membuat hasil karya atau praktik baik saya itu tadi, itu juga membutuhkan ketelitian dan kesabaran Bapak Ibu. Saya coba lagi, saya enter. Nah, info sedang digali, kita tunggu dulu. Nah, ini baru ada notifikasi menambahkan sistem login. Nanti ini usernya adalah adminku, untuk passwordnya ini ada angka 9 sampai dengan 4 nih Bapak Ibu. Baik, nanti kita coba dulu setelah selesai, kita tunggu dulu.
Nah, seperti ini. Belum berhasil ya Bapak Ibu. Kalau belum berhasil kita ulangi lagi sebentar. Kita klik versi 5 dulu. Jika belum berhasil, nah, saya klik dulu coba. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi terkadang tampilannya seperti ini ya. Jadi ini tadi kita cobakan, tadi usernya adminku, passwordnya seperti ini, kemudian kita klik masuk. Nah, maka akan masuk seperti ini. Kita tinggal absenkan. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengklik hadirnya satu-satu seperti itu Bapak Ibu. Satu-satu maksudnya adalah kita klik satu-satu seperti itu, enggak. Jadi klik hadir semua. Kemudian di sini ada rekapan data. Guruku untuk passwordnya tadi 9 sampai dengan 4, kemudian masuk. Nah, seperti itu. Rekapan datanya. Nah, proses Bapak Ibu memuat data. Request data, kita tunggu dulu. Jangan pernah. Oke. Nah, muncul Bapak Ibu ya. Ada 7, sudah ada 7 atau berapa tadi, sudah masuk semua. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya adalah dengan cara kita membuat seperti ini tadi, dari kita input, kemudian kita bisa cek, kemudian lagi kita bisa share. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, setelah selesai ini tentunya kita publikasikan. Jika ada yang kurang kok desainnya seperti ini, saya nggak suka seperti itu, bisa kita perintahkan saja Bapak Ibu. Di sini kita bisa perintahkan apa yang kita inginkan di sini. Misalkan ini tampilan awal adalah halaman login. Nah, jadi kita instruksikan seperti ini. Saya coba Bapak Ibu. Jadi setelah kita masukkan instruksi, nanti kita cek kurang apa, kita tambahkan aja seperti itu Bapak Ibu. Kita tambahkan, kita revisi dengan cara kita seperti mengobrol dengan teman kita atau rekan kita seperti itu. Ini kurang, pokok tampilannya seharusnya halaman login, kita coba komunikasikan seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, lebih menarik ya. Nah, ini kita tinggal klik. Nah, maka akan muncul seperti itu. Nah, sebentar. Selamat datang di adminku. Nah, ini ada yang tidak benar nih Bapak Ibu, munculnya belum tepat nih. Nah, kita ulangi lagi. Nah, saya coba dulu trial and error-nya seperti apa. Nah, seharusnya kan setelah login muncul tab-tabnya tadi nggih. Nah, ini kita benahi. Setelah berhasil login, masuk tab input dan rekap sesuai dengan login. Nah, kita coba Bapak Ibu. Baik, kita tunggu dulu. Nah, ini semudah itu Bapak Ibu untuk membuat sistem absensi siswa Bapak Ibu. Nah, ini
muncul versi 7-nya. Kita cobakan lagi. Nah, langsung muncul nih Bapak Ibu ya. Coba untuk rekapannya. Nah, nanti kalau kurang apa, kita tinggal sampaikan saja Bapak Ibu. Di sini kita seperti ngobrol dengan teman kita. Seperti itu. Jika dianggap sudah bagus, sudah baik Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah kita publikasikan. Nah, biar apa Bapak Ibu? Biar kita bisa lihat di handphone kita dengan sekali klik Bapak Ibu. Nah, saya coba nih Bapak Ibu untuk cara publikasinya. Jadi langkahnya tadi Bapak Ibu, yang pertama adalah Bapak Ibu membuat formnya di Canva AI, terus kemudian kita hubungkan, kita buat database dulu Bapak Ibu, database dulu di spreadsheet-nya. Kemudian lagi ada menghubungkan antara Canva AI dengan spreadsheet-nya melalui script. Kemudian, nah untuk melihat tampilannya, kita hubungkan lagi dari spreadsheet ke Canva AI. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, ini saya anggap sudah selesai, kemudian saya publikasikan. Untuk publikasikannya seperti Bapak Ibu. Nah, ini langkah pertama, kita buat alamat situs atau URL-nya Bapak Ibu. Monggo nanti silahkan dibuat Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah ada nanti nggak bisa nih Bapak Ibu ya. Jadi ini semacam Google Site atau Blogspot. Jadi kalau udah ada alamatnya itu nggak bisa nih Bapak Ibu. Coba saya buat lagi. Apa ya? Komputer coba masih ada nggak ya? Jadi yang belum tersedia di sini komputer 12.3. Nah ini komputer 123. Jadi nanti alamatnya komputer 123.mycanva.site. Kemudian langsung kita publikasikan. Nah ini kita cobakan Bapak Ibu. Kita ikuti, kita tunggu dulu. Tunggu dulu, sedang menyiapkan situs web Anda. Nah setelah itu nanti, nah ini Bapak Ibu berhasil kita membuat, terus kemudian kita salin. Nah ini dia yang kita gunakan atau kita share Bapak Ibu. Kalau kita pengen lihat, kita klik lihat situs Canva-nya. Nah akan tertampil seperti ini. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Dan yang paling penting di sini Bapak Ibu ya, untuk Canva itu tampilannya lebih menarik dibandingkan kita memakai form atau yang lainnya. Nah ini kita klik. Nah link inilah yang kita share atau kita gunakan, kita bisa buka di HP kita. Nah, seperti itu. Nah ini coba kita hadirin semua, kemudian kita kirim ke spreadsheet. Nah, seperti itu. Kemudian untuk rekapnya, kita akan coba cek. Nah, nanti akan tertampil rekapnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Untuk rekapnya, jadi untuk waktu, tanggal itu sudah
terinci semuanya Bapak Ibu, untuk nomor pertemuannya, untuk namanya, bernama siswanya, itu siswa A itu sudah nggak masuk berapa kali. Nah, semudah itu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membuat seperti ini Bapak Ibu, jadi bisa memantau untuk di kelas kita dan sebagai administrasi yang lebih baik nih Bapak Ibu. Nah, ini dia untuk cara share-nya Bapak Ibu terkait dengan Canva tadi. Sangat mudah sekali, tinggal kita publikasikan, kemudian linknya kita salin, dan itu yang kita gunakan untuk mengisi atau input absen atau melihat rekapannya. Dan terkait orang tua, artinya berarti kita buat rekapan yang sama dengan ini. Nanti loginnya adalah login orang tua. Kemudian passwordnya kita buatkan seperti itu, Bapak Ibu. Ini untuk kampanye. Baik, untuk selanjutnya, untuk prosesnya seperti itu tadi nih Bapak Ibu ya. Nah, terus lagi kemudian untuk hasil yang sudah saya buat nih Bapak Ibu ya, klik hati sebelum belajar. Nah, kita tinggal klik ini. Nah, seperti itu. Nanti kita tinggal pilih kelasnya, kemudian pilih mapelnya. Mohon maaf Ibu, ini presentasinya stuck lagi, jadi bisa Stuck lagi. diulangi lagi. Oke, siap. Baiklah, saya coba stop. Baik, sudah muncul ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu untuk hasil final yang sudah saya buat ya. Itu di sini. Nah, tinggal kita klik saja, klik hati sebelum belajar. Nah, kita absensi dulu Bapak Ibu ke siswa kita. Nah, ini saya coba ke wali kelas kita, ke wali kelas ini Bapak Ibu. Jadi begitu, kita tidak selalu untuk guru SMA nih Bapak Ibu, guru SMA atau SMP itu tidak selalu masuk di kelas perwakilan kita. Jadi kita bisa membuat aplikasi seperti ini, kemudian kita tinggal cek aja Bapak Ibu, cek siswa hari ini yang tidak masuk siapa. Jika ada yang alfa, kemudian besok masuk, kita bisa langsung, kenapa kok nggak masuk? Kok alfa dan lain sebagainya. Dan orang tua pun juga bisa cek Bapak Ibu di sini. Login orang tua, login guru, inputnya seperti ini. Nah, kemudian yang paling penting Bapak Ibu dalam membuat di Canva EA adalah membutuhkan kesabaran ya Bapak Ibu. Ya, tadi saya praktekkan dengan data yang sedikit, itu lumayan agak muter-muter nih Bapak Ibu. Ya. Ini karena saya membuka banyak tab yang ada di komputer saya Bapak Ibu. Jadi saya membuka Chrome saya itu lebih dari satu, ada 3 Chrome. Kemudian tabnya juga berjejer. Dan itu ada pengaruh Bapak Ibu. Nah, kita membuat seperti itu satu-satu. Nah, setelah jadi nanti kita bisa tambahkan lagi terkait perintah apa yang kita buat. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk Canva AI-nya. Ini saya coba buka untuk jurnal mengajar, sedikit saja nih Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak membahas jurnal mengajarnya di sini Bapak Ibu. Sedikit saja. Sebentar, kita tunggu dulu. Agak lemot ya. Bentar Bapak Ibu. Yes, sebentar. Kelihatan nggak nih Bapak Ibu? Oh, kelihatan ya, sebentar. Saya stop dulu. Belum berubah. Oke, sebentar. Kendala di internet ya Bapak Ibu, mohon maaf.
Oke. Ya, sebentar. Saya klik. Sudah kelihatan belum ya? Bentar. Seperti ini sudah ada tampilan ya Bapak Ibu ya? Bentar saya Sudah, pantau. Ibu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk jurnal mengajar saya akan coba bukakan sedikit saja. Nah, ini sistem belajar, kemudian ini ada login guru. Nah, untuk kepala sekolah atau ibu kepala sekolah bisa cek guru saya ngajarnya materinya apa nih, gitu bisa Bapak Ibu. Jadi ini saya coba lihatkan sebagai kepala sekolah. Nah, caranya sama Bapak Ibu untuk membuatnya. Nah, ini sudah tertampil. Oh, ternyata ini tadi ya, sudah ada materinya apa saja akan terlihat di situ. Nah, terus kemudian untuk mapel Bapak Ibu. Ini kenapa ada 11G mapel, 11G informatika? Saya wali kelas 11G, ini sebagai wali kelas, dan ini sebagai guru mapel. Tampilannya seperti apa? Nah, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Jadi saya akan coba close untuk yang tidak terpakai gitu. Nah, ini sudah agak bisa terbuka. Nah, ini Bapak Ibu untuk wali kelas, untuk yang mapelnya kita bisa set, kemudian buka login admin. Nah, ini kita hadir semua ataukah bagaimana itu bisa Bapak Ibu. Nah, seperti ini, sakit, izin, alfa, dan lain sebagainya. Kemudian ini sudah sempat saya kasih tombol logout ya Bapak Ibu ya. Nah, itu terkait dengan hasilnya Bapak Ibu ya dari Canva AI. Tinggal kreativitas Bapak Ibu bagaimana seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian nih Bapak Ibu untuk apa yang bisa saya sharingkan terkait dengan klik hati sebelum belajar, digitalisasi presensi yang terintegrasi dengan guru, siswa, wali kelas, dan juga orang tua siswa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pergi ke pasar membeli topi, singgah sebentar membeli roti. Selamat tinggal cara presensi. Ini AI hadir memikat hati. Demikian Bapak Ibu ya untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Murtini atas pemaparan materi yang sangat informatif dan inspiratif. Sekarang kita paham bahwa di balik presensi digital ternyata terdapat nilai-nilai empati dan keterlibatan Bapak Ibu guru dan orang tua yang lebih mendalam, dan tentunya harus bermodalkan kesabaran dalam proses pembuatannya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau melalui kolom chat pada ruang virtual. Monggo. Baik, dari Bapak Agus, Heri, silahkan. Bapak Agus.
Atau dari Pak Andreas Agam dulu. Oke, baik, terima kasih atas ilmunya Bu Murtini, luar biasa terkait AI atau AI, bahasa kerennya, dapat dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Terkait dengan presensi atau absensi klik hati, Ibu, itu luar biasa. Itu buat saya sangat mempermudah lah untuk mengakses kondisi siswa di saat ini. Dan kebetulan Ibu Murtini, perkenalkan saya guru BK, Ibu. Saya guru BK, jadi mungkin mengusulkan aja. Itu sudah ada untuk wali kelas sama orang tua. Nah, untuk membantu lebih, menurut saya bisa semakin efektif. Jadi kita juga diberikan akses. Jadi nanti setiap katakanlah guru mapel gitu, dalam penanganan permasalahan siswa kan pertama adalah guru mapel terus wali kelas. Nah, mungkin salah satu permasalahan adalah tidak berangkat. Nah, itu kan nanti dari guru BK kita bisa berkolaborasi. Jadi sekiranya ada sesuatu yang mencurigakan dalam tanda kutip untuk siswa itu kita bisa segera mengambil tindakan yang katakanlah membantu untuk permasalahan siswa tersebut. Mungkin itu saja sih, Bu. Pertanyaannya satu, Ibu. Itu Canva AI itu kan ada pro dan tidak. Nah, kalau kita menggunakan belajar ID, itu kan pro, tapi tidak semua fitur bisa terlaksana. Nah, dengan sistem yang dari toko Digi, apa itu saya lupa namanya, toko Digi atau apa, pernah kami coba, itu malah bisa terbuka semua, jadi memang benar-benar pro. Nah, kalau Bu Murtini itu, kalau boleh tahu, Canva AI-nya itu berlangganan atau bagaimana, Ibu? Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat malam. Malam, Bapak. Oke, terima kasih dari Pak Agam. Mungkin bisa langsung direspon Bu Murtini. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Agam atas pertanyaannya Bapak Agam. Nah, untuk terkait BK diberi akses, bisa saja Bapak Agam. Bisa kita beri akses, kita tambahkan, kita edit ulang, kemudian kita klik publikasikan. Jadi guru BK bisa memantau seluruh kelas dengan mudah tanpa harus menunggu dari siswa seminggu kemudian dan lain sebagainya. Siswa datang ke situ tidak, Bapak Agam ya. Jadi kita bisa menambahkan akses dengan cara membuat akses untuk BK, kemudian kita pasif passwordnya. Dan terus kemudian untuk Bapak Agam pertanyaan yang luar biasa sekali Bapak Agam terkait akunnya ya. Nah, ini saya buat satu hati itu saya menggunakan belajar ID. Saya gunakan untuk belajar ID. Betul apa ya, seperti apa yang disampaikan Bapak Agam tadi, tidak bisa semua terakses. Jadi selama saya menggunakan kemarin Bapak Ibu terkait Canva AI ini, itu selama menggunakan belajar ID saya mata bilangnya seperti itu. Untuk belajar ID nanti ada ketentuannya, walaupun pro tapi tidak semua bisa digunakan di leres. Kemudian juga ada batasan dalam sebulan gitu Bapak. Jadi sebulan kita sudah pakai berapa. Jadi itu saya satu klik hati itu saya buat itu pas habisnya Pak. Sambil mencoba trial and error-nya. Dan terus kemudian saya coba lagi. Oh, kalau pakai belajar ID seperti ini. Kemudian saya coba lagi menggunakan Gmail. Nah, Gmail itu
setelah saya coba, itu kan bukan akun pro nih, biasa saja. Itu saya coba, itu bisa membuat dua absen atau 3, tergantung dari kita banyak enggak perintahnya. Kalau perintahnya langsung jadi, langsung direspon oleh AI, otomatis akan kita lebih banyak lagi dalam membuatnya seperti itu. Jadi saya itu kemarin mencoba menggunakan Gmail bagaimana, menggunakan belajar ID bagaimana. Kalau menggunakan yang Digi itu saya mah belum, Bapak. Untuk menggunakan yang Digi itu saya belum menggunakan di situ yang benar-benar pro. Mungkin nanti ke depan saya akan menggunakan yang full gratisan itu ya, Pak. Yang pro seperti itu, pro dan gratisan seperti itu. Begitu Bapak Agam untuk tanggapan dari saya. Matur nuwun. Baik, terima kasih tanggapannya dari Bu Murtini. Dari Pak Agam mungkin ada feedback lagi? Sudah cukup Ibu Maila. Terima kasih, sudah jelas dari Bu Murtini. Mungkin kita bisa kopdar aja, nanti langsung kan nanti dibantu kan langsung prakteknya itu kan. Mungkin yang ditunggu-tunggu dari Bapak Ibu yang ada di sini kan juga kopdar gitu kan. Kopdar langsung praktek gitu. Jadi lebih enak untuk bertanya-tanya. Mungkin itu aja sih, Bu. Oke, sugeng dalu Ibu. Salam kenal. Oke, nuwun. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Ibu Isna Aina Hidayanti, monggo. Oke, terima kasih Mbak Mela atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Murtini sungguh luar biasa nggih. Saya sampai kagum tapi baru bisa melihat saja, belum sempat sampai praktek nggih. Dan ini sangat menarik banget dan saya juga ingin seperti Ibu seperti itu. Yang ingin saya tanyakan ya Bu, itu ketika kita membuat itu kan per kelas nggih, per kelas. Lah, kalau misalkan kita membuat kelas A, B, C, D misalkan seperti itu, apa bisa di-copy kayak di Canva itu biasanya kan buat salinan gitu nih, udah jadi terus dibuat salinan. Apakah kalau buat presensi ini juga sama atau kita awal? Artinya misalkan kita sudah membuat untuk presensi yang kelas A. Nah, untuk yang kelas B, apakah dari awal pertama sampai akhir ataukah bisa di-copy semuanya dari yang sudah jadi itu? Itu yang pertama ya, Bu. Kemudian yang kedua, tadi saya nunggu-nunggu promnya kok banyak banget tapi belum di-share, mau mencoba ya nantilah siapa itu nanti dikasih di akhir gitu. Biar kita juga bisa mempraktekkan secara langsung untuk pembuatan absensi tadi yang terus terang sangat menarik, tampilannya juga keren dan saya memang Canva sangat menarik tapi ini bagi saya itu hal yang sangat baru. Jadi terima kasih untuk Bu Murtini atas wawasannya ini. Semoga saja nanti saya terutama bisa mengeksplor lagi untuk membuat presensi yang seperti itu. Kemudian ini pertanyaan buat Mbak Mela sebagai pembawa acara, apakah ini ada rekamannya? Nanti biar kami bisa mencoba setelah agenda ini selesai. Itu. Terima kasih Bu Murtini, Mbak Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bu Murtini mau merespon dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Isna. Ibu Isna, pertanyaan yang luar biasa nih Bapak Ibu Isna. Jadi dalam pembuatan absensi itu sementara ini belum bisa di-copy Bapak Ibu ya. Jadi buatnya satu-satu karena database-nya beda, kemudian spreadsheet-nya juga beda, kodenya juga beda. Ini kelemahannya di situ Bapak Ibu ya, Ibu Isna ya. Jadi kita buat satu-satu. Misalkan Ibu ngajar 10 kelas, artinya membuat 10 kelas seperti itu. Dan membuat seperti ini Bapak Ibu memang membutuhkan waktu yang luar biasa Bapak Ibu untuk trial and error seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian saya mencoba awal-awal itu membutuhkan waktu
awal itu belum bisa nyimpen Bapak Ibu. Kenapa ini belum bisa nyimpen? Kemudian saya tinggal dulu lah, belum lagi. Kemudian saya lanjut lagi, hari berikutnya saya cari caranya kenapa kok tidak bisa nyimpen. Jadi hanya absen, kemudian tapi tanpa ada database-nya. Kemudian saya explore lagi. Nah, setelah itu baru ketemu Bapak Ibu. Nah, berhubung ini nanti ya Bapak Ibu, mohon maaf, ini kan baru webinar, jadi cara-caranya ini itu yang inti-intinya seperti itu. Nah, jadi untuk praktik baiknya, caranya adalah seperti itu tadi. Jadi cara menghubungkannya, terus kemudian cara menampilkannya. Dan ini Bapak Ibu, terkait webinar ini, itu sudah ada rekamannya nih Ibu Isna. Sudah ada rekamannya, ada di YouTube komunitas guru praktek Ibu. Gitu Ibu, untuk tanggapan dari saya, matur nuwun. Saya kembalikan ke Ibu Melang ya. Ya, sudah terjawab ya Bu Isna. Jadi kalau panjenengan mau lihat lagi videonya bisa akses di YouTube komunitas guru penggerak Klaten. Begitu. Oke, Selanjutnya, terima kasih Mbak Mila. selanjutnya Bapak Agus Heriwinarno. Terima kasih Mbak Amel. Cek suara Mbak Amel. Cek suara Mbak Amel, terdengar? Sudah masuk Pak. Oke, makasih Mbak Amel. Untuk webinar kali ini, saya mau bertanya dulu, izin bertanya ke Bu Murtini ya. Perkenalkan saya Agus Heriwinarno ya. Dari apa yang dipaparkan tadi mah, saya tuh belum tahu artinya judul itu loh. Judulnya kan klik hati sebelum belajar. Itu maksudnya gimana Bu? Hati cuma gambar atau ada pengertian lainnya gitu loh dari aplikasi itu loh. Gitu aja Mbak Amel, pertanyaan saya ke Bu Murti ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Agus. Monggo silahkan direspon langsung sama Bu Murtini. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Agus ya. Nah, untuk klik hati ini Bapak nggih. Jadi ini hati itu singkatan ya. Harmonis, amanah, integrasi dan interaktif. Jadi bagaimana aplikasi ini bisa harmonis, kemudian amanah dalam artian datanya benar-benar valid, kemudian terintegrasi ke guru, siswa, wali kelas, kepala sekolah, sampai dengan guru BK pun bisa. Dan kemudian juga interaktif, seperti itu. Jadi klik hati sebelum belajar, kita klik hati. Oh, jadi harmonis, amanah, integrasi, terintegrasi, dan interaktif. Ya, saya singkat menjadi klik hati. Nah, di dalam klik hati itu, ya Bapak, itu terdapat banyak sekali yang terprogram di situ. Dalam artian ada absen, kemudian ada wali kelas, ada jurnal mengajar, sampai dengan program guru wali. Jika saat ini kan menjadi guru wali, ya, bukan wali kelas ya, guru wali. Nah itu kan kita menangani siswa kelas berapa atau siapa namanya. Nah itu selama ada bimbingan kita bisa rekap juga di situ. Nah, jadi klik hati di situ adalah harmonis, amanah, terintegrasi dan interaktif. Gitu nggih Bapak Agus, matur nuwun. Saya kembalikan ke Ibu Mela nggih. Baik, ada feedback dari Pak Agus? Terima kasih Pak Amel atas jawaban Bu Murtini ya. Nanti insya Allah di MGMP kami kita cobakan undang Bu Murtini untuk bisa kegiatan 3 hari untuk pelatihan pembuatan terutama jurnal ya, jurnal mengajar. Itu pentingnya di situ ya, karena kita berharap kan nanti berbasis
Android gitu kan, digital tapi basisnya adalah Android. Jadi untuk mempermudah kita sebagai pengajar di kelas itu ke kelas tidak terlalu banyak yang dibawa gitu kan, karena sudah berbasis Android. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengundang Bu Murtini di lain waktu, bisa untuk 3 hari, karena itu saya yakin kalau hanya sebatas webinar susah sekali gitu. Itu Ya, butuh betul. beberapa hari. Kita aja Mbak Amel ya, Mbak Amel. Ya. Terima kasih Mbak Amel. Oke. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, nanti untuk diundang di MGMP-nya ditunggu ya Pak ya. Oke, selanjutnya ada Bu Nani, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Mbak Mela atau Bu Mela juga Ibu Murtini. Bun, saya dari jauh dari Jepara ini. Sangat tertarik. Saya senang melihat hasilnya, tapi susah kayak gak bisa mengerjakannya. Latar belakang saya sebenarnya sih biasa sederhana aja Bun, karena ngajarnya di SD. Tapi saya juga kepengen juga lah gitu, karena ini lagi era digitalisasi gitu. Tadi bayangkan kalau muridnya sedikit, terus di SD tuh cepet gitu, gak berangkat, tapi kalau misalnya dibuat kayak gitu bagus juga, ada terkonekkan juga dengan semua wali dan kepala sekolah, ada jurnal belajarnya semua ya Bun gitu. Tapi saya sempat ini berpikir kalau itu absennya tuh maksudnya buat harian gitu atau gimana Bun? Kan misal sehari itu kan ada dari guru olahraga sendiri, terus nanti ada agama sendiri gitu. Kalau misalkan diintegrasikan jadi satu, saya cuma bayangkannya itu aja karena belum pernah mencoba Bun gitu. Saya tadi juga pengen ada rekamannya, tapi ternyata nggak ada sih tadi. Saya sempat foto-foto dulu yang promnya, cuma yang mengkonekkan ke Excel-nya tadi itu yang kayak sulit tadi pakai sinyal dan sebagainya gitu. Tapi saya melihat hasilnya sangat bagus sekali. Misalkan ini diterapkan juga nggak harus di tingkat SMA, nggak harus di SMP, di SD pun saya pikir bagus juga kalau dipakai gitu, karena selama ini sederhana aja absennya gitu. Itu aja Bun, nanti barangkali kepengen bisa banget karena kita pemula. Itu aja, mungkin nanti semoga ada solusinya gimana cara prakteknya biar by step dari awalan sampai akhiran mendapatkan absensi yang bagus kayak tadi gitu Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau direspon dulu Bu Murtini? Baik, terima kasih Ibu Nani yang jauh-jauh dari luar Klaten ya. Ya. Luar biasa. Mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu info dari mana nggih Ibu sampai Jepara? Saya sudah pernah Bun, sudah pernah mengikuti yang kemarin pembelajaran mendalam. Kayaknya dari grup pelatihan di Solo atau apa gitu ya. Terus saya ikut pernah, terus saya ada di grup Klaten. Saya pernah sekali ikut. Tadi saya lihat, wow keren, ada cara membuat absen. Saya sudah waktu kita jadi PP itu yang ke SMA tuh pada pakai itu absensi kayak itu sudah diceritain. Padahal saya guru SD, saya jadi PP-nya belum pernah absensi kayak gitu. Tadi terus ada, alhamdulillah ada webinar yang kayak gini, saya pengen tahu aja gimana. Tapi barangkali sangat asik kalau bisa diterapkan juga di SD Bun. Gitu. Dari grup. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Ibu. Untuk rekamannya nanti mungkin Mbak Mela atau Ibu Mela mau share ya Ibu di kolom chat. Ya, Ibu boleh kita diundang ke situ, siap Ibu. Ya, nanti kalau baik, nanti saya komunikasikan sama teman-teman pengurus. Kalau SD itu KKG Bu namanya tuh. Cuma sedikit ya, tapi nanti bisa juga suatu saat semoga ada kesempatan mengundang Ibu biar jadi narasumber.
Baik Ibu, terkait untuk terintegrasi ke mapel yang lain, kalau sistem saya tadi Ibu, sistem yang saya buat itu adalah itu saya khususkan ke mata pelajaran saya informatika. Kalau dikoneksikan ke mapel lain, bisa atau tidak? Bisa Bapak Ibu, bisa Ibu. Cuma tinggal kita arahkan ke perintahnya aja, kita perintahkan saja terkait dengan, kita inginnya ada mapel agama, mapel kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris, TIK, dan lain sebagainya itu kita bisa tampilkan atau kita bisa perintahkan di situ Ibu. Cuma butuh trial and error Bapak Ibu. Kita coba, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Seperti itu. Dan setelah jadi, kemudian kita ujikan dulu seperti apa. Dan sejauh ini saya ujikan program saya itu alhamdulillah lancar Ibu. Cuman kendalanya adalah dalam sebulan itu, kalau saya menggunakan belajar ID ada batasannya, tapi sampai jadi seperti itu bisa, tidak, sudah bisa Ibu. Padahal itu saya trial and error-nya itu lumayan. Jadi bisa lebih banyak dari itu hasilnya. Seperti itu Ibu Nani, matur nuwun. Iya Bun, terima kasih Bun. Baik, terima kasih Ibu Nani. Selanjutnya ada ini terakhir dari Ibu Ani, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Murtini, Bu Mela. Tadi saya ngikuti separuh ya, jadi terlambat. Alhamdulillah luar biasa tadi, kita kasih aplaus ya untuk Bu Murtini. Tadi dengan aplikasi IA ya, yang khusus Canva ya. Kalau saya pernah itu Bu buat sering buat prompt ya, tapi untuk yang Gemini Canvas ya, itu kemarin buat aplikasi tujuan Indonesia Hebat juga dari Gemini Canvas juga. Cuman kalau dari AI yang apa itu kan yang khusus di Canva itu masih apa ya? Untuk penyimpanannya itu biasanya kan terkendala di penyimpanan ya. Nah, kalau pas saya pakai Gemini Canvas ya, kalau Gemini Canvas itu kan bisa dibuat menjadi infografis, bisa dibuat menjadi halaman, bisa sound ya, bisa mungkin bisa song juga. Nah, itu biasanya penyimpanannya langsung ke cloud ya. Jadi kalau saya tuh bingung kalau menyimpan untuk menambahkan fitur gambar, menambahkan fitur suara. Kalau game itu untuk ditambahkan fitur-fitur seperti Anda hebat, Anda kurang semangat. Nah, itu juga perlu penambahan aplikasi lainnya. Begitu. Kalau pada Gemini Canvas ya. Kalau di apa yang khusus di Canva AI itu saya udah mencoba sih, cuman saya belum sampai ke integrated sampai ke tadi beberapa apa integrated orang yang mungkin orang tua dan sebagainya belum sih. Nah, itu penyimpanannya apakah kita harus memberikan prompt khusus menyimpan di spreadsheet, khusus menyimpan di cloud itu seperti itu juga ya. Karena tadi saya agak telat sih ngikutinnya, jadi kaitannya dengan menyimpan data itu dan untuk mengedit prompt itu kan perlu kita tampilkan juga di editing sebelah kiri itu ya Mbak ya. Terus kaitannya dengan outputnya itu nanti bisa terdownload ya. Terdownloadnya itu melalui dari Google Drive-nya itu atau dari mana? Kalau di Canva kan kalau yang di AI Canva itu begitu. Cuman itu Bu Murtini, terima kasih. Alat saya atur suwun. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ani. Monggo silakan direspon Bu Murtini. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, izin bertanya Ibu, dari sekolah mana kalau boleh tahu? SMP 1 kali Kutes. SMP 1 kali Kutes. Oke. Baik Ibu, terima kasih.
terkait dengan Canva AI ini tadi, itu untuk database-nya saya menggunakan spreadsheet atau Excel ya Bu. Kalau orang nyebutnya itu Excel-nya Drive kayak gitu. Jadi gabungkan, kita copy kodenya tadi. Jadi kodenya itu sudah dibuatkan oleh Canva AI-nya, kita kopikan. Yang paling penting di sini untuk mengkopikan kodenya itu tidak boleh terlewat walaupun titik atau koma gitu kayak itu ya. Jadi semua harus tercopy dengan baik, kemudian kita masukkan ke script-nya, lalu kemudian kita dari script itu tadi akan muncul nunggu deploy-nya beberapa waktu, terus kemudian ada linknya Ibu, link yang dimasukkan ke Canva AI-nya itu. Nah, seperti itu untuk menghubungkan dari database-nya ke spreadsheet-nya Ibu. Ibu atau Bapak Ibu tidak perlu khawatir, wah kok sulit, enggak Bapak Ibu, di situ di Canva AI-nya itu akan terlihat sekali bagaimana langkah-langkahnya. Jadi akan dipandu oleh Canva AI-nya itu. Jadi harus klik apa, harus bagaimana, kayak gitu. Itu akan ditampilkan di situ cara-caranya. Nah, seperti itu Ibu. Terus kemudian untuk outputnya itu bisa di spreadsheet atau kita bisa tampilkan di layar tadi, kemudian kita bisa ekspor juga, mau PDF ataukah Excel dan lain sebagainya Ibu. Nah, namun kemarin saya sempat mencoba satu, berhubung mohon maaf sudah habis ya, jadi belum sempat jadi belum sempat saya publish juga, tapi sudah ada tombolnya seperti itu Ibu. Sudah bisa kita ekspor dalam bentuk Excel atau dalam bentuk PDF seperti itu, kita bisa download dan sudah dalam bentuk tampilan yang rapi. Kemarin saya baru nyoba di PDF-nya seperti itu. Excel-nya langsung dari spreadsheet-nya itu mau dicoba langsung dari Excel-nya, mohon maaf, dari Canva-nya ekspor ke Excel itu juga bisa. Itu. Jadi kita perintahkan aja di situ. Tinggal kita ketikkan perintahnya apa, nanti akan muncul. Seperti itu Ibu Ani, matur nuwun. Mungkin ada tanggapan dari Ani. Terima kasih Mbak Mela, Bu Mur. Nanti kalau dibolehkan kita minta promnya ya. Itu nanti seandainya promnya dikasih, seandainya kita terapkan di yang lain bisa nggak ya? Mungkin di ChatGPT atau di mana itu Gemini Canvas bisa nggak ya? Atau hanya untuk Canva AI ya? Ini itu aja. Oke, matur nuwun. Logikanya nggih Ibu, langsung saya tanggapi nggih Ibu ya. Logikanya untuk perintah selama itu bukan bahasa coding ya. Jadi kan ini perintahnya adalah perintah bahasa manusia. Bahasa manusia yang akan dikodingkan sendiri oleh Canva atau Gemini Canvas seperti itu. Logikanya selama masih bahasa manusia seperti itu akhirnya akan bisa juga Bapak Ibu. Seperti itu. Kita coba, mungkin hanya saja mungkin tampilannya akan berbeda seperti itu. Tampilannya mungkin untuk di Gemini Canvas nanti akan seperti ini, di Canva AI akan seperti ini. Jadi kan masih dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, seperti itu. Cuma nanti tampilannya yang mungkin berbeda seperti itu. Gitu Ibu, matur nuwun. Ya, terima kasih informasinya Bu Murtini. Semoga bermanfaat. Baik, sebelum mohon maaf Bu Ani, apakah dulu memang dari awal mengajarnya di SMP Kalikotes? Saya dulu ngajar di SMP 1 Klaten. Terus kepala sekolah di SMP
2 Karangnongko. Sekarang kepala sekolah di SMP 1 Kaligotes. Oh iya, Saya Bu, PP angkatan 3. oke. Bu, saya Iya. alumni SMP 1, saya dulu diajar sama jenengan. Oh, Masya Iya, Allah, ketemu muridnya. iya. Luar Pindah biasa. ning muridnya. Oke. Enggak panggil Iya, aku ya, Mbak? enggak. Makanya tadi saya lihat fotonya kok mirip Mem Ani gitu. Mhm. Ya, salam sehat selalu ya Ibu. Oke, makasih Mbak Meta. Ngajar di mana? Di SMA 1 Karangnongko. Oh, SMA 1 Karangnongko, Masya Allah. Koncone wis dadi koncone, guru muridnya dadi koncone. Iya. Baik, untuk sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dirasa sudah cukup nggih, Bu? Nggih, monggo. Ya. Untuk link presensi atau absensinya nanti di-share oleh panitia nggih. Dari pemaparan materi dan sesi tanya jawab kali ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwasanya kita belajar bahwa digitalisasi presensi bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga membangun koneksi emosional dan komunikasi berkelanjutan. Klik hati sebelum pembelajaran mengingatkan kita bahwa teknologi harus diimbangi dengan pendekatan manusiawi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Murtini selaku narasumber atas ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan berpartisipasi dalam segmen Rabu Menggebu kali ini. Demikian webinar Rabu Menggebu kita malam ini. Mari terus jaga komunikasi dan kolaborasi demi pendidikan yang lebih baik. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu webinar dan pamit undur diri. Selamat malam dan salam sehat Bapak Ibu Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, untuk presensinya Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensinya sebentar nggih, ini panitianya belum men-share itu nggih. Kita tunggu dulu. Saya baru menghubungi. Nah, ini Bapak Ibu sudah di-share nggih Bapak Ibu untuk absensinya, matur nuwun.
Mohon maaf Bapak Ibu, izin keluar nih Bapak Ibu. Untuk absennya sinnya sudah ada di situ di kolom chat. Matur nuwun.